Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa ja'alana minal ummati sayyidina Muhammadin sayyidil anam. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Maulana Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iftahi babi rahmatillah adada fi ilmillah. Salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini bidawami mulkillah amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, para gus, para jamaah sekalian, khusus dumateng panjenenganipun Sayyidul Walid Abah Habib Mustafa bin Muhammad Tahir Al-Ma'bud, panjenenganipun Habib Ngakib bin Abdullah As-Sekaf, panjenenganipun Kiai Aziz, ugi panjenenganipun Kezami Khudar Wal-Isyam, para kiai ingkang boten saged kula sebataken setunggal perkos tunggal kanthi boten mengirangi pahormatan kula dumateng panjenengan sedaya jamaah safari maulid ingkang minulya. Sepindah semonggo kita menjalankan syukur dumateng Saudara Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa boten walih-walih kula lan panjenengan tasih dipun catet nama kita menjadi pengisi absen dari 40 hari yang sudah kita siapkan dalam perjalanan safari maulid pada tahun ini. Semoga keberkahan akan selalu diberikan dan turunkan kepada kita semua. Amin 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 amin. Hadirin rahimakumullah, wonten ing mriki dalem keranten nindakaken dawuh nyuwun pangapunten Habib Abah kula mboten wonten matur napa-napa. Pripun iki Pak? Niki alhamdulillah kalau wau santen dalam sempat maos kitab Al-Insanu Muyassarun au Mukhayyarun. Manusia itu sebenarnya dimudahkan ataukah memang sudah ditentukan. Jadi pada tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin 1400 tahun silam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu subuh menyingkap tirai dari kamar beliau di antara kamar Siti Aisyah dan di antara masjid. Beliau menyaksikan umat selama 23 tahun yang lalu menyembah berhala. Umat pada 23 tahun yang lalu di dalam zaman kegelapan yaitu jahiliyah, pada malam hari itu sudah tertata rapi shaf untuk menjalankan sholat subuh yang diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW memberikan senyum dan memberikan sabar. Seluruh sahabat juga menyaksikan dan merasakan sapaan Rasulullah SAW. Rasulullah merasa bangga karena umat yang dulu jahiliyah pada pagi itu sudah melaksanakan syariat dan risalah Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat subuh, dan hampir saja sholat subuhnya tidak terlaksana karena kehadiran Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan petunjuk untuk dilanjutkannya. Hadirin rahimakumullah, pada pagi itu tidak terasa merupakan pandangan dan pertemuan terakhir antara Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang mewakili kita sebagai umatnya. Pada pagi itu langit dan bumi seperti tercerai, dan mulai saat itu umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan keberanian, diberikan pilihan untuk menentukan hidup sendiri. Karena selama sekian puluh tahun pada masa-masa sebelumnya ditunggui para Rasulullah,
Nabi Adam dan seterusnya berakhir kepada Nabi Muhammad SAW, kita sebagai umat Islam tidak lagi ditunggui oleh Nabi atau utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kitab Muyassar al-Mukhayyar, Al-Insan Muyassar al-Mukhayyar, ditambahkan di dalam kitab Al-Fiqhu Perjalanan Rasulullah SAW. Di situ disebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kehendak sepenuhnya, memberikan kemerdekaan sepenuhnya kepada manusia. Semenjak saat itu Allah memberikan sepenuhnya manusia untuk berikhtiar, memilih apakah dia Islam atau kafir, memilih apakah dia dalam hidayah atau dalam dhalalah, memilih dia dalam kebaikan atau keburukan. Semuanya diberikan kepada manusia, di mana manusia pada kondisi seperti ini dia tidak terpaksa. Dia mempunyai kehendak. Dia tidak sebagaimana wayang yang dilakukan oleh seorang dalang atau robot yang digerakkan oleh remote. Akan tetapi hadirin rahimakumullah, Allah memberikan kehendak, memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan segala sesuatu itu dikarenakan setelah bi'tsah Rasulullah SAW yang terakhir, baginda Sayyidina Muhammad SAW, manusia sudah dibekali akal dan dibekali syariat risalah Islamiyah. Hadirin rahimakumullah, kalau saja pada saat itu Rasulullah SAW masih hidup, Rasulullah dengan kasih sayangnya tidak akan membiarkan umatnya dalam kegelapan, dalam kesesatan. Dengan doanya pun Rasulullah akan mengangkat kita menjadi derajat yang terselamatkan di dunia dan di akhirat. Akan tetapi Rasulullah sudah pulang. Beliau tidak meninggalkan apapun kecuali syariat Islamiyah. Untuk itu pilihan baik dan buruk sepenuhnya diberikan kepada kita semua. Kita akan bertanggung jawab terhadap pilihan kita sendiri. Kama qala fi kitabillah, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kita untuk diberikan pilihan untuk beriman atau kufur kepada Allah, diberikan sepenuhnya kepada kita. Hadirin rahimakumullah, jika Allah berkenan, sebenarnya seluruh umat manusia yang di alam, yang di muka bumi ini bisa saja ditakdirkan, dikehendaki Allah untuk menyembah dan berbakti beriman kepada Allah sebagaimana malaikat yang tidak bermaksiat, yang hanya menyembah kepada Allah dan taat kepada Allah. Yaitu dengan semua manusia diinstal lagi, diberikan hidayah, diberikan kekuatan iman. Akan tetapi Allah tidak memilih demikian. Allah memilih memberikan kebebasan sepenuhnya kepada manusia untuk memilih apakah dia tersesat atau dia mendapatkan hidayah. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 99, Bismillahirrahmanirrahim, Falau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Walau sa'alamun kersa sapa rabbuka pangeranmu la amanah yaktine padha iman sapa man wong fil ardi kang ana ing lumahing bumi kulluhum sekabehane jami'an ya sekabehane manungsa. Akan tetapi Allah tidak menentukan seperti itu. Karena apa? Karena Allah sudah mengutus nabi, mulai Nabi Adam sampai di akhirnya bi'tsah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad, maka selesai. Manusia diberikan pilihan. Silahkan kamu memilih yang mana, karena Allah sudah memberikan akal dan memberikan risalah nubuwah. Hadirin rahimakumullah, sekalipun secara umum manusia diberikan untuk memilih ikhtiar mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi Allah mempunyai hak prerogatif untuk menentukan
apakah manusia ini diberikan hidayah ataukah tidak? Wa may yudlilhu fala hadiyalah wa may yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan hidayah, ditujukan oleh Allah, tidak akan ada satupun atau siapapun yang akan menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Demikian juga Allah menakdirkan, menghendaki seseorang disesatkan, maka tidak akan ada orang yang bisa memberikan hidayah kepada dia. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Maka tidak akan bisa diberikan hidayah oleh siapapun. Hadirin rahimakumullah, akan tetapi tidak serta-merta seperti itu. Karena untuk mendapatkan hidayah Allah atau orang untuk menentukan pilihan kesesatan itu bukan atas takdir Allah sendiri. Kula lan panjenengan diberikan pilihan, nek kowe pengen oleh hidayah Allah, maka orang itu juga akan diberikan pilihan. Di antara pilihannya adalah setiap amalnya, kegiatannya, hasratnya, syahwatnya itu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah juga akan memberikan petunjuk kepada dia. Akan tetapi apabila orang tersebut memang di dalam hidupnya tidak menghendaki hidayah, maka Allah akan menutup hatinya, Allah akan menyumpal telinganya, Allah akan menutup hidayahnya, sehingga dia di dalam hatinya akan menjadi batu waqasat qulubuhum asyadul qaswah. Jika hatinya tertutup, maka berarti bahwa orang ini tidak berkehendak untuk dimuliakan oleh Allah. Jika telinganya tertutup, maka orang ini juga tidak berkehendak untuk diangkat derajatnya oleh Allah, tidak mau mendengarkan seruan-seruan. Hadirin rahimakumullah, apa yang saya utarakan ini tadi adalah terkait dengan ilmu aqaid antara Jabariyah dan Qadariyah. Yang intinya bahwa saat ini ketika kita diberikan beberapa pilihan untuk memilih mana baik dan mana yang buruk, semoga Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Keberadaan kita di sini oleh Allah dicatat sebagai keinginan kita untuk memilih orang yang memilih mendapatkan hidayah, sehingga kita bukanlah orang yang ditakdirkan oleh Allah disesatkan, yang hatinya ditutup oleh Allah dan telinganya disumpal, dibutakan matanya. Tapi kita setiap hari berkumpul di sini bersama orang-orang soleh untuk mengasah basirah kita, untuk mengikat keimanan kita. Karena berkumpulnya kita bersama orang-orang soleh, insya Allah akan mendapatkan faidah keimanan kita. Amin, amin, amin. Apalagi hadirin rahimakumullah, al ulama warasatul anbiya. Saat ini kita bersamping para ulama, insya Allah kita akan selalu mendapatkan nadrah dari Allah melalui guru-guru kita, sehingga kita tidak terjebak di dalam kesesatan. Yang terakhir yang ingin kami sampaikan, bahwa apa yang selama ini kita laksanakan mengikuti safari maulid ini, insya Allah akan dicatat oleh Allah al-ajru biqadri ta'ab. Tidak akan ada yang sia-sia. Mulai yang menyiapkan son, yang merencanakan, semuanya dalam nadrah Allah Subhanahu wa ta'ala, nadrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadrah guru-guru kita. Dan alhamdulillah pada malam hari ini beliau bersama kita, mendampingi kita. Semoga estu Allah memberikan ridhonya sehingga kita digolongkan kepada orang yang diberikan hidayah oleh Allah, dan orang yang tidak ditutup telinganya, orang yang tidak ditutup telinga dan matanya, dan orang yang tidak dikeraskan hatinya, sehingga setiap hari sholawat yang melengking dan masuk ke telinga kita akan menjadi pengobat dan penguat basirah dan keimanan kita